Ibu Siti Khadijah Dentana sebagai ketua ya kita pada kegiatan ini. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian, para umi, para bunda, serta anak-anakku semua yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal hadirat, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam, tahiyatin ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat, wassalatu afdalus salawat, wassalamu atammut taslimat alal mab'uthi birrahmat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berada dalam kebaikan, untuk tetap berada dalam ketaatan dan ibadah kepadanya. Tak lupa kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, pemimpin kita, pemimpin umat Islam yang menjadi idola kita semua hingga akhir hayat. Baik, pada hari ini tema kajian kita ya, kita berada di kajian kedua ya, dalam kegiatan di salah satu kegiatan di Pondok Darut Taufik, yaitu meneladani sosok Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ya. Kenalkah kita dengan Khadijah binti Khuwailid? Ibu, bunda, umi-umi semua, anak-anakku semua, kenalkah kita dengan sosok Khadijah binti Khuwailid? Mungkin ada yang bilang, Nainjo, siapa itu? Nabi bilang kuisen kirati pun ijayano anak nadengano. Ya. Khadijah, Masya Allah, adalah sosok wanita inspiratif yang memegang peranan penting dalam perjuangan ya di awal datangnya Islam. Khadijah, seorang wanita istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai wanita wajib tahu ini. Kita harus tahu siapa sebenarnya Khadijah binti Khuwailid ini. Jangan-jangan kita yang mengaku beriman, mengaku diri muslimah, tapi tidak kenal sama sekali dan tidak pernah masuk di hati bahwa siapa sosok ini yang harus menjadi panutan, yang harus menjadi idola kita semua, utamanya wanita. Ibu, banyak yang kita idolakan di, apalagi artis, Masya Allah. Siapa idolata ibu? Banyak ya. Artis-artis, kenal semua ya, tidak mau bergerak di depan televisi karena dia sangat kagum, diidolakan ya. Diidolakan wanita-wanita yang mempunyai ya kelebihan. Ibu-ibu sekalian, Khadijah binti Khuwailid adalah salah satu wanita muslim ya yang wajib kita idolakan. Wajib kita idolakan.
Apa itu idola? Orang yang memiliki kelebihan, ya, yang mana disukai, ya, disukai dan sosoknya menjadi model, dalam segala hal, ya, baik cara berperilakunya, sikapnya, sampai cara berpakaiannya. Itu kalau diidolakan, itu semua orang mau tahu itu. Makanya kita harus belajar supaya kita bagaimana ini sosok Ummul Mukminin. Kita tahu Ummul Mukminin ibunya semua orang yang beriman. Semua wanita beriman, Ummul Mukminin itulah ibunya. Siapa itu? Istri Nabi semuanya. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Ini patut kita idolakan, ya. Patut kita tahu bagaimana sosok beliau, ya, dalam memegang peranan penting dalam perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya, kita awali dengan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ata Jibrilun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijah kad atatka ma'aha ina'an fihi idamun wa ta'amun wa syarab fa idha hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha azza wa jalla wa minni wa basyirha bibaitin fil jannati min qasabin la sakhba fihi wala nasr. Ini artinya bahwa Ata Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah, ini dia Khadijah. Ia datang kepadamu, ya, kad atatka ma'aha inaun, dia datang kepadamu, kepada engkau dengan membawa wadah, fihi idamun wa ta'amun wa syarab, ya, wadah itu berisi makanan, ya, lauk pauk, makanan dan minuman. Fa idza hiya atatka, apabila datang kepadamu, faqra, sampaikan kepadanya assalam min rabbiha, salam dari Tuhannya. Masya Allah, Khadijah mendapat salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minni, dan kata malaikat Jibril, dan dariku. Sampaikan salamnya. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan gembirakan dia bahwa dia akan mendapatkan rumah di surga. Mendapat jaminan Khadijah ada di rumahnya di surga. Min qasabin, yang terdiri dari rumah yang terbuat dari emas, la sakhba fihi wala nasabah, tidak ada kebisingan di dalamnya dan tidak ada lagi kepayahan. Masya Allah, Khadijah ini mendapatkan janji dan jaminan Allah bahwa sudah dibangunkan rumah terdiri dari emas, yang mana di surga itu tidak ada lagi orang ribut-ribut di sana, tidak ada orang susah-susah di sana, ya, semuanya tenang dan tidak ada lagi kepayahan, tidak ada orang capek-capek lagi di surga. Masya Allah, sehingga kita semua harus mencita-citakan bahwa cita-cita tertinggi kita masuk surga. Caranya apa? Cari bekal dari sekarang. Caranya bagaimana? Mengidolakan orang-orang yang beriman dan meneladani, menjadikan panutan. Oh, ini orang-orang yang beriman. Bagaimana ibadahnya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana dia bermasyarakat, bagaimana dia bertetangga. Ini harus diketahui supaya kita ikut masuk ke dalam surga. Supaya kita diikutkan masuk ke dalam surga. Next. Khadijah binti Khuwailid. Bisa dilihat biografinya. Bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay
Ia merupakan wanita as-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang pertama, ya, di dalam menegakkan agama Islam. Beliau berasal dari golongan pembesar Makkah. Khadijah ini bangsawan. Nah, karena orang Makassar kan, orang apa itu kalau bangsawan, Bu? Ada orang merasa diri bangsawan, bukan bendera merah, pindah ke bendera biru. Bangsawan. Ini Khadijah orang di atas, level atas dari sisi keturunan. Menikah dengan Nabi Muhammad SAW ketika berumur 40 tahun. 40 tahun. Jadi jangan ada orang yang merasa sedih, merasa bagaimana ketika sudah berusia, bagaimana minatnya. Oh, tidak ada masalah. Khadijah dari segi umur yang namanya jodoh Allah yang tentukan, ya. Khadijah menikah di usia berumur 40 tahun ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Tatkala Rasulullah SAW berumur 25 tahun. Jadi beda jalannya. Beda jaraknya dan tidak ada masalah. Terkadang orang di tengah masyarakat pun lihat kamane bagaimana nih? Dibicara diri. Sayang nanti tidak. Dan namanya jodoh di tangan Allah dan insya Allah itu yang akan diberkahi. Khadijah merupakan wanita kaya, terkenal. Khadijah bisa hidup mewah dengan hartanya sendiri. Khadijah mempunyai julukan At-Tahirah, artinya wanita yang suci. Sampai di sini sedikit sudah ada bayangan bagaimana sosok Khadijah. Dia orang bangsawan, terkenal, kaya raya, ya, kaya raya. Menikah dengan Rasulullah di usia 40 tahun tatkala Nabi masih berusia 25 tahun. Dan mendapat julukan wanita suci. Next. Keutamaan Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW. Jadi Khadijah istri pertamanya Nabi, istri pertama Rasulullah SAW. Salah satu golongan as-sabiqunal awwalun, ya. Khadijah berkorban jiwa dan harta mereka pada masa, ya, awal mula datangnya Islam, ya. Khadijah menampakkan pengorbanan luar biasa kepada Rasulullah SAW. Hartanya tidak tanggung-tanggung, semuanya diinfakkan di jalan Allah, ya. Tidak ada yang disimpan-simpan, tidak tanggung-tanggung. Sehingga inilah yang harus menjadi teladan bagi kita, bahwa jika ada sesuatu yang bersifatnya perjuangan di jalan Allah, hendaknya kita tampil menjadi pendukung, ya. Kita tampil menjadi pendukung, mulai dari suami, ya, yang kiprahnya di bidang dakwah atau dalam hal apa saja intinya, dalam sifat yang namanya kebaikan dan perjuangan, kita sebagai wanita tampil menjadi memberikan support dan dukungan, ya, terhadap kebaikan. Mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala ini yang tadi, bahwa Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW, luar biasa dan sungguh mulia, mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita Khadijah salah satu wanita terbaik, Masya Allah, wanita terbaik dunia akhirat. Ada wanita dikatakan wanita terbaik tapi sampai di dunia saja. Ini dunia akhirat. Dunia akhirat didapatkan predikat wanita terbaik. Masya Allah, luar biasa. Aisyah pernah cemburu padanya. Kita tahu dan kita kenal Aisyah adalah istri Rasulullah SAW, istri kedua, dan pernah cemburu. Padahal Aisyah itu jauh lebih muda, ya. Jauh lebih muda, lebih energi. Tetapi kenapa Aisyah pernah cemburu kepada Khadijah? Padahal Khadijah itu sudah wafat, sudah meninggal. Lantaran apa? Nabi selalu
menyebut-nyebut Khadijah, tidak bisa melupakan Khadijah. Ya. Banyak kenangan indah bersama Khadijah. Ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Magitu ala imra'atin, magitu ala Khadijah, walaqad khalaqtu qabla an yatazawwajani bi 3 sinina lima kuntu asma'uhu yadhkuruha, walaqad amarahu rabbuhu azza wa jalla ay yubashshiraha bi baitin min qasabin fil jannah wa in kana la yadhbahu thumma yuhdiha ila khalaiha." Aku tidak cemburu pada seorang wanita manapun melebihi kecemburuanku pada Khadijah. Aisyah berkata ini, saya tidak cemburu kepada wanita yang dimanapun berada. Wanita secantik apapun saya tidak cemburu, kecuali kecemburuanku hanya kepada Khadijah. Sungguh dia telah wafat 3 tahun sebelum Rasulullah SAW menikahi. Jadi sudah lama meninggal, ya. 3 tahun meninggalnya baru Rasulullah menikah lagi dengan Aisyah, istri kedua. Kecemburuanku disebabkan aku pernah mendengar Nabi SAW menyebut-nyebut dia, menyebut-nyebut Khadijah. Rabbnya pun menyuruh Nabi SAW untuk memberikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa ia mendapatkan rumah di surga. Ini Aisyah sangat cemburu Khadijah, ya, mendapatkan rumah di surga, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah di surga yang terbuat dari perhiasan emas, ditambah lagi apabila Rasulullah SAW menyembelih kambing, beliau menghadiahkan kepada sahabat-sahabat Khadijah lantaran kecintaannya kepada Khadijah. Ini yang membuat Siti Aisyah cemburu kepada Khadijah. Dan yang ke-6, keutamaan Khadijah, satu-satunya yang memiliki anak sebagai penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya keturunan hanya dari Khadijah, memiliki berapa orang anak, Ibu? Berapa anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa anak? 7 orang. Bisa kita mudah-mudahan semuanya nanti tahu siapa ini Nabi, anaknya Nabi. Ada 7 orang putra dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengidolakan Khadijah binti Khuwailid sebagai istri Rasulullah, sebagai ummul mukminin, ibunya semua wanita-wanita beriman, semua orang-orang yang beriman, kita harus tahu keluarga beliau. Kita harus tahu sifat dan karakter beliau supaya janji dan jaminan yang beliau dapatkan bisa pun kita terikut ke sana. Jadi tadi 7 orang, Ibu, 3 laki-laki, 4 perempuan. Itu adanya Khadijah 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, itu 3 laki-laki. Kemudian perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ini yang terkenal ini Fatimah, karena Fatimah lah yang hidup sampai dewasa, hidup beranak, ya, punya anak, yang lainnya meninggal masa kecil. Jadi Fatimah putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di antara akhlak Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah adalah wanita cerdas, ya, cerdas, pintar. Khadijah wanita yang pintar, ya, tajam. Bagaimana dia cerdas? Tajam pikirannya, ya, tidak terpaku pada teori tapi lebih pada pemahaman, ya. Pemahaman konsep ini kalau kita mendefinisikan yang namanya cerdas itu bahwa dia tajam berpikir, namanya dari sisi-sisi
keagamaan yang dia mendukung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulet Khadijah itu ulet. Bagaimana yang dibilang ulet itu, Ibu? Ya, kuat, tidak mudah putus asa. Ini harus kita miliki semua. Kuat jiwanya, tidak mudah putus asa. Yang terkadang ibu-ibu kalau mentok di satu, saya sudah jantai anaknya. Saya tidak bisa kalau begitu. Saya tidak mau kalau susah-susah. Saya tidak mau kalau panas. Saya tidak mau kalau hujan. Semua yang enak-enak saja yang dimaui. Kita sebagai wanita harus tampil menjadi wanita kuat, tangguh. Apapun tantangan dan rintangan. Di sana ada kebaikan, di sana ada kajian, di sana ada belajar agama, belajar, perjuangkan harus hadir. Tidak mudah putus asa. Ada masalah di rumah langsung marah-marah, langsung lempar kiri kanan, ya. Pokoknya harus disadari memang bahwa kita ini ibu terkadang kalau ada sesuatu, ya, tidak bisa kita tahan kata-kata, ya, besar suara, ya. Padahal kalau kita mau meneladani sosok Khadijah, wanita tidak mudah putus asa. Wanita yang sabar, kuat jiwanya. Harus kita sadari ketika ada masalah di rumah, ketika ada masalah di tengah masyarakat, yakinkan dulu diri bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus menghadapi, saya harus mencarikan solusi tanpa membuat orang sakit hati, tanpa membuat orang terluka hatinya. Yang mana kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan wanita, kalau ada susahnya, apalagi ada masalah, sulit dibendung kata-katanya, ya. Emosinya, ya. Melaprak orang, mendatangi rumah orang di jalan, di mana, pokoknya dia lampiaskan kemarahannya. Padahal inilah yang salah satu pentingnya kita mengidolakan orang-orang yang beriman supaya kita pun tenang. Kita pun, Khadijah ulet, kita pun harus memperjuangkan diri bagaimana kita menjadi wanita-wanita kuat dan tangguh, ya. Jadi kalau ulet itu kuat, tidak mudah putus asa, kemauan keras dalam berusaha untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Jadi keinginan kuat untuk mencapai cita-citanya. Jadi dia berbuat, misalnya berusaha, ya, berdagang atau di mana saja profesinya, dia kuat dan tangguh dalam menjalani proses, ya, sampai dia mendapatkan dan meraih apa yang dia ingin dapatkan. Mandiri, ya, tidak tergantung kepada siapapun, ya, tidak tergantung kepada orang lain. Bahwa kalau tidak ada mian tidak bisa mak saya, kalau tidak ada mi suami bote tidak bisa mak berbuat apa-apa. Ini yang harus kita persiapkan bersama, bahwa kita harus mandiri dalam segala hal, mampu berbuat. Jangan biasa saya tinggal masih di rumah, tidak ada tahu apa-apa. Bapaknya semua pergi belanja. Jadi kalau nanti ada pekerjaan mendesak, suami harus pergi, jadi tidak makan orang di rumah. Nanti bapaknya jadi tidak ada, saya tidak mau masak ini hari, tidak ada orang pergi belanja. Tapi mungkin jarang-jarang ibu, karena semua ini kalau apalagi urusan belanja, ibu-ibu yang mendominasi. Oh tidak, semua uang sini. Biasanya katanya begitu. Sehingga namanya belanja, dia semua pergi belanja. Akhirnya yang namanya urusan seperti itu seolah-olah ibu-ibu yang mendominasi pekerjaan yang seperti itu, utamanya yang namanya ibu-ibu. Jadi mandiri. Di antara akhlak Khadijah, setia. Bagaimana itu bilang setia, Ibu? Setia sehidup semati atau bagaimana? Berpegang teguh pada janji,
ya, dan pendirian. Tidak berpaling bagaimanapun kondisi, ya. Tidak berpaling bagaimanapun kondisi. Yang bilang pun nanya duit, nah ya bertahan ya di rumah. Tapi kalau tidak, oh saya tidak bisa. Saya tidak bisa kalau tidak ada uang. Ada yang rukun, damai, harmonis ketika masih banyak uang. Tapi kalau tidak ada nih pekerjaan, saya tidak tahan masa itu. Karena saya itu lengkap itu, saya harus beli baju setiap bulan. Jajan-jajanku juga bagaimana itu juga bedak-bedak kayak sendal-sendal. Pokoknya banyak yang mau diganti. Nah. Jadi kalau kurang-kurang uang saya gelisah nih. Banyak ibu-ibu gelisah di rumahnya. Jangankan perabot, minyak saja. Minyak langka heboh luar biasa. Diserbu itu Indomaret sama Alfamart. Pokoknya dijagai. Pundannya minyak, sampai ibu-ibu berebutan di sana. Di mana ada minyak di situ, mau di jalanan mobil dikerumuni juga. Tidak bisa seperti orang mau pingsan kalau tidak makan gorengan, harus menggoreng. Padahal biasanya tidak tiap hari dia menggoreng, tapi sangat berpengaruh isu yang namanya langkah, ya, langkah minyak kayak di mobil ditimbun, punya tiap hari, pokoknya tiap hari simpan. Padahal belum tentu juga terpakai, ya. Sehingga kita sebenarnya sebagai wanita diperlukan bagaimana ini menata hati saja, bahwa tidak semua itu, tidak semua yang kita lihat, yang semua ini mesti kita miliki, ya. Sesuai kebutuhan saja. Biar minyak melambung tinggi, kalau kita tidak butuh itu tidak apa-apa. Bahkan lebih sehat insya Allah. Kukus-kukus misalnya di masa lagi, kurangi yang namanya gorengan, karena boleh Allah, boleh jadi itu jalannya kita hidup jauh lebih sehat, ya. Tidak ada minyak, tidak apa-apa. No problem. Maafi muskilah, tidak ada masalah. Apapun itu. Jadi kita tertantang yang namanya istilah sebuah kesetiaan. Bahwa kalau ada masalah, jangan mudah terpengaruh dan terganggu jiwa. Khadijah istri setia harus menjadi teladan bagi kita, bahwa bagaimanapun kondisi dalam rumah tangga, selama kita masih berpegang teguh pada kebaikan dan kebenaran, berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala, kita hidup apa adanya. Woi bapaknya, yang penting sholat tuh, saya tidak ada masalah. Jangan bilang deh, mana aku sholat di situ, kalau tidak doain tidak ada. Pokoknya uang. Tapi kita bilang, kalau kita sudah belajar, kita meneladani dan mengidolakan Khadijah binti Khuwailid, kita siap, ya, kuat, tangguh, kuat jiwanya. Apapun yang terjadi tidak menggores dan tidak mengganggu jiwa kita. Kita utamakan, kalau kita semua di dalam rumah sholat semua, masya Allah, hadirkan ketenangan dan kebahagiaan dalam diri. Alhamdulillah, ini luar biasa. Makanya ibu-ibu semua, kita semua ini duta kita rumah, tak semua wakil dari rumah kita semua. Hadirkan dakwah di rumah tangga kita semuanya. Wajib sholat. Ibu, pelajaran yang lalu bahwa wanita bisa masuk surga seperti jalan tol, mulus, tidak ada hambatan. Yang pertama, sholat 5 waktu. Jangan ada tinggalkan sholat, karena di situ nih sumber kebahagiaan dan kekuatan jiwa. Ada orang yang gelisah, putus asa. Ibu harus sadar bahwa kita ini wanita muda, kita terganggu. Nih, pagi-pagi tersenyum bahagia, siang-siang ini menangis ki. Kenapa? Kau tidak tahu ini saya. Kenapa ki menangis? Tidak tahu ini bapaknya, tidak tahu ini. Tetap tenang. Sekalipun perasaan terganggu, karena kita harus pelajari kondisi dan keadaan, bahwa tidak semua itu gangguan itu benar-benar terjadi dan harus kita sedihkan. Terkadang setan yang mengganggu kita dan menghalangi kita berbuat baik. Setan yang membisik-bisikkan kita sehingga hadir, ya, kekecewaan dan kecemburuan kepada pasangan misalnya. Hadir kekecewaan kepada saudara, orang tua, kakak dan adik, apalagi ipar dan menantu. Seringkali kita terganggu.
Sering terganti apa ya ibu tetap tenang. Astagfirullah. Ketika ada masalah, ketika kita pusing, ya gelisah, astagfirullah. Mungkin kita kurang istighfar. Perlu banyak astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Astagfirullah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu yang harus kita wanita beriman, apalagi datang kita rumah semuanya, ya, yang terkadang di rumah seringkali kita gelisah, pusing. Oh, salah satu caranya, salah satu solusinya, duduk baik-baik, berbanyak istighfar. Kapan kita terakhir istighfar? Alhamdulillah kalau selesai sholat kita duduk-duduk istighfar. Ada orang selesai sholat, assalamualaikum, langsung terbang hilang. Wih, mahal semikan. Mau menjojuku ke dalam langsung, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam. Padahal sholat ini kalau kita tegakkan baik-baik, setelah sholat jiwa semakin kuat, tambah semangat ibu, tambah selalu senyum, tambah bahagia. Kalau duduk sebagai sholat, duduk dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian penuhi semua itu zikir-zikirnya Allah Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah 33. Itu dulu rutinkan itu. Saya tidak mau berdiri dari setelah sholat kecuali saya baca zikir-zikirnya. Dan insya Allah kita dapati dan kita yakinkan diri bahwa setelah sholat saya menjadi kuat. Yang tadinya saya marah, saya menjadi senang. Yang tadinya saya benci, saya menjadi memaafkan. Biarkan mereka heran, kenapa Indoyan lunaki? Enggak apa-apa. Kenapa itu? Baik-baik itu enggak? Alhamdulillah, boleh jadi karena sholatnya menjadi baik. Jadi jangan ragu dengan sholat. Jangan dipandang enteng dan menyepelekan yang namanya sholat. Karena selain berdampak positif dan memberikan kekuatan jiwa pada diri kita, ini syarat menuju surga. Jalan tol menuju surga. Jadi berdakwah kita semua pada diri kita, pada di rumah kita semua, di masyarakat kita dan semua orang yang menjadi tanggungan kita, wajibkan sholat. Wajibkan. Karena kita tahu siapa yang tidak sholat, ya, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kafara jihad, sungguh dia telah nyata-nyata kekafiran. Jadi ini sabda Rasulullah SAW harus kita yakini bahwa orang yang meninggalkan sholat orang kafir. Jadi tidak perlu lagi ada orang yang datang di rumah tak tunjuk bilang kafir kau. Cukup kita tak astagfirullah. Kami punya masalah, ada juga kebutuhan yang tidak ada, cari sendiri kok. Cari sendiri. Ini hadir dan bila menjadi istri siap berkorban, apalagi untuk kebaikan, apalagi untuk jalan dakwah, untuk peningkatan penyebaran dakwah, ya, dakwah penyebaran semangat Islam di tengah-tengah masyarakat. Tampillah menjadi penyemangat, memberikan support dan dukungan luar biasa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena inilah tujuan dan cita-cita tertinggi kita sebagai wanita-wanita. Dan terakhir, Khadijah adalah sosok wanita mulia yang amat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai beliau meninggal, Rasulullah tidak pernah mengadu beliau dengan wanita manapun, karena kemuliaan kedudukan beliau di hati Rasulullah SAW. Dari rahim beliau lahir wanita mulia penghuni surga yang cerdas, yang sangat salihah, yaitu Fatimah binti Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang terkenal, ya, bahwa anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah, yang sebenarnya bersaudara 7 orang yang semuanya meninggal di masa kecil, dan yang hidup hingga dewasa adalah Fatimah radhiyallahu anha yang punya anak. Insya Allah, ibu-ibu sekalian, itulah tadi sosok istri pertama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan para ibu semua, ya, bisa mengambil
banyak pelajaran ya dari kisah-kisah dari sosok dan figur seorang wanita muslimah Khadijah binti Khuwailid. Tampillah sebagai seorang wanita ya yang mendukung penuh perjuangan Islam. Karena kita sadar dan harus selalu meyakini bahwa yang namanya dakwah, yang namanya nasihat harus kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat. Ibu-ibu sekalian, hadis Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Selama masih ada nasihat, selama itu ada agama. Selama di masyarakat kita, di lingkungan kita, di daerah kita, di desa kita ada nasihat, ada orang saling nasihat menasihati, berarti di situ masih ada agama. Di rumah tangga, selama masih ada di rumah kita masih ada dakwah, masih ada saling menegur, ya, tentang kebaikan, saling mengajak, saling memberi motivasi untuk hadir, untuk pergi sholat, berarti di situ masih ada agama. Tetapi sadarlah ibu sekalian bahwa ketika ada rumah tidak ada lagi saling nasihat menasihati tentang kebaikan, tidak ada orang saling menyuruh pergi sholat, kita harus merasa terancam bahwa jangan-jangan di rumah ini tidak ada lagi agama. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita perintahkan, nak pergi ke sholat, sudah azan, nak pergi mengaji, dan kita pun di rumah mengawal perjuangan anak kita itu dengan turut juga mengaji. Jangan sampai anak tadi disuruh, kita juga tidak pernah mengaji, baca Al-Quran, hadir di majlis taklim. Jangan sampai usia kita habis dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak ada dampak positif terhadap agama. Jangan sampai kegiatan kita habis untuk duniawi saja, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai pagi kembali, semuanya dunia. Padahal kita tahu ibu bahwa dunia ini sebentar. Banyak jadi contoh, satu persatu berguguran. Kira-kira kita menjadi pertanyaan kita, bekal apa yang dibawa? Alhamdulillah kalau bagus di sholatnya, alhamdulillah kalau puasa, alhamdulillah kalau bersedekah. Tetapi kapan ada sesuatu ya yang sifatnya tidak ada ketertarikan terhadap agama, betul-betul dunia saja. Pergi ke kantor, dunia saja dipikirkan, dilupain sholat, tertunda sholatnya. Karena apa? Karena meeting. Tertunda sholatnya karena kerjaan di depan laptop atau komputer yang mestinya harus menjadi dakwah bagi kita semuanya. Dimanapun kita berada, di sekolah, di kantoran, ya, di rumah kita, di pasar, di tempat kerja kita. Ketika waktu sholat, tutup laptop. Ketika waktu sholat, matikan televisi, simpan handphonenya. Ini bertanda bahwa ini ada gairah dan semangat dalam beragama. Tetapi kalau sholat dikesampingkan, nah hadisi dulu semua dulu yang mau dia tonton, hadisi semua dulu makanannya sampai sekenyang-kenyangnya, akhirnya mengantuk nih, akhirnya terlambat sholat. Padahal mestinya dahulukan sholat, dahulukan ya kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan positif. Ibu-ibu sekalian, satu sosok wanita inspiratif, wanita mukminah, wanita yang beriman, wanita penuh kemuliaan, Khadijah binti Khuwailid wajib menjadi idola kita semuanya. Bahwa dalam keuletannya, dalam ketangguhannya, dalam kesabarannya, ya, yang mana Khadijah beriman dan percaya kepada Rasulullah di saat semua orang kafir. Khadijah memberikan hartanya kepada Rasulullah di saat semua orang menahan hartanya. Jangan ada mendukung Muhammad. Tidak boleh ada yang mendukung Muhammad. Boikot Muhammad. Khadijah tampil menjadi pendukung. Semua hartanya dihabiskan di jalan dakwah. Inilah yang menjadi
kesan yang sangat mendalam utamanya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dialah wanita satu-satunya istrinya yang penuh perjuangan, ya, penuh pengorbanan dalam penegakan kalimat Allah, ya, di dunia. Sehingga itulah yang sangat melekat di hati Rasulullah SAW bahwa dia satu-satunya pembela, ya, satu-satunya wanita, orang pertama yang beriman, yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Ini pada kesempatan ini, ibu-ibu sekalian, jangan menyia-nyiakan waktu. Hadirkan niat dan tekad kita bahwa keimanan ini harus selalu meningkat. Sholat kita harus meningkat. Yang tadinya sholat duhur saja harus ada sholat sunnah. Harus ada zikir-zikirnya. Ibu zikir-zikir. Karena kalau tidak mudah kita ganggu. Mudah kita ganggu setan. Di tengah kita tersenyum bahagia tiba-tiba menangis. Karena apa? Lemah jiwa. Tetapi insya Allah dengan sholatnya yang baik, dengan khusyuk, dengan zikir-zikirnya, kalimat-kalimat thayyibahnya akan menguatkan jiwa dan memberikan dampak positif terhadap diri, terhadap keluarga dan semua masyarakat yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu semua. Ini merupakan support juga terhadap penyebaran, ya, dakwah. Kehadiran tak di sini ibu merupakan wanita-wanita menolong agama Allah. Tolong agama Allah namanya. Hadir menghidupkan majlis taklim, kajian-kajian sama dengan menolong agama Allah. Dan orang yang menolong agama Allah mendapatkan janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Bu? Dalam Al-Qur'an ada ayatnya, "In tansurullaha yansurkum." Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan pendirianmu. Tolonglah agama Allah supaya Allah menolongmu, supaya Allah meringankan bebanmu, supaya Allah melunaskan hutang-hutangmu, supaya Allah membahagiakan rumah tanggamu. Ini janji dan jaminan dari Allah bagi orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.